Shalom ibu-ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan dan dalam berkat Tuhan, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu ini kita akan belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu untuk waktu ini ya Tuhan. Terima kasih masih ada kesempatan bagi kami untuk belajar bersama tentang firman-Mu. Biar Engkau mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu. Biarkanlah kami boleh dapat mengerti dan dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar kembali, diingatkan kembali dari firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama hari ini, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita membicarakan tentang hal bersyukur ini, begitu mudahnya bukan ibu-ibu ya? Sangat mudah bagi kita untuk kita mengatakan bahwa kita harus bersyukur di dalam segala hal. Tetapi apa yang terjadi ketika kita menghadapi situasi hidup kita, kenyataan yang tidak seperti yang kita bayangkan. Maka hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang selalu bisa bersyukur dalam segala keadaan. Nah, Mazmur 100 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima saya akan membacakan bagi setiap kita. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ini merupakan mazmur untuk korban syukur yang digunakan oleh orang-orang Yahudi atau orang Israel pada waktu mereka beribadah dalam ibadah pengucapan syukur. Mazmur ini mendorong setiap pembaca, setiap kita wanita Deborah untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, dalam kenyataannya seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau hidup kita berjalan dengan normal, berjalan dengan baik-baik saja, maka mudah sekali bagi kita untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau sesuatu hal dalam hidup ini berjalan tidak semestinya? Bagaimana kalau ketika kita menghadapi kehidupan yang pelik, yang penuh dengan persoalan, pergumulan di dalam kehidupan ini? Kita akan melihat alasan-alasan di dalam firman Tuhan. Mengapa kok kita harus bersyukur selalu kepada Tuhan? Ayatnya yang ketiga berkata begini, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Yang pertama, alasan mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam ayat-ayat ini, ayatnya yang ketiga ini dikatakan bahwa ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Yang pertama, Tuhanlah Allah. Alasannya yang pertama bahwa Tuhan itu Allah. Pemazmur ingin kita mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang benar. Pemazmur juga pada waktu itu ingin memberitahu kepada orang-orang percaya pada waktu itu bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang benar. Tidak seperti Tuhan yang disembah oleh orang-orang pada waktu itu, pada zaman itu. Maksud saya di sini bahwa orang-orang pada waktu itu menyembah kepada dewa-dewa, menyembah berhala, dan bagi mereka itu adalah Tuhan mereka yang benar. Ternyata tidak. Firman Tuhan bilang bahwa Tuhan Allah itulah Tuhan yang benar. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itulah Tuhan yang benar, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu Allah, Dia dikatakan bahwa berbeda daripada dewa-dewa, berbeda dari Tuhan yang disembah oleh orang-orang pada umumnya. Tuhan Allah yang maha besar, Tuhan Allah yang kita sembah itu Tuhan yang maha kuasa. Dia tidak terbatas.
seperti dewa-dewa yang disembah pada waktu itu sangat terbatas. Nah, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus hari ini ibu-ibu adalah Tuhan yang maha kuasa, adalah Tuhan yang maha besar. Nah, kebesaran Tuhan, kekuasaan Tuhan ini harusnya membuat kita untuk selalu bersyukur kepada Dia. Mengapa? Karena kita berada di tangan yang kuat, karena kita berada di tangan yang maha besar. Jadi sekali lagi, mengapa kita harus selalu bersyukur? Yang pertama, karena Tuhan itu Allah. Allah yang benar, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Yang kedua, alasan mengapa kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, masih di ayat ini dikatakan bahwa Dialah yang menjadikan kita. Dialah yang menjadikan kita. Tuhan itu pencipta. Jadi kita bukan berasal dengan sendirinya, bukan berasal juga dari zat-zat, dari hasil evolusi, bukan. Kita berasal karena Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-139 ayatnya yang ke-13 dan 14 berkata begini. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Tuhan yang sudah mencipta kita, Tuhan yang sudah menjadikan kita. Dia layak untuk menerima setiap ucapan syukur kita. Yang ketiga, alasan mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga masih di ayat ini. Dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dan punya Dialah kita. Yang ketiga, Tuhan adalah pemilik hidup kita, ya. Sampai dikatakan selanjutnya umatnya, kawanan, domba gembalaannya. Tuhan pemilik hidup kita. Jadi hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi Tuhan yang empunya diri kita ini ibu-ibu ya. Sehingga dikatakan selanjutnya tadi bahwa umatnya dan kawanan domba gembalaannya, artinya sebagai gembala dia memerintah, dia membimbing, dia melindungi dan menyediakan segala keperluan domba-dombanya. Apa artinya ibu-ibu? Bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Mazmur 23 ayatnya yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayatnya yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayatnya yang keenam. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia Tuhan gembala kita yang baik. Dia membimbing, dia menuntun kita. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Amin. Bahkan ketika kita melewati lembah kelam, ketika kita ada dalam masalah, dalam pergumulan hidup ini, Dia gembala yang baik. Dia yang memiliki hidup kita. Tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Artinya apa ibu-ibu? Bahwa walaupun dalam pergumulan, percayalah kita pasti akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Untuk itu mari selalu bersyukur ibu-ibu. Amin. Ada janji-janji Allah yang luar biasa dalam hidup ini. Lebih lanjut Mazmur pasal yang ke-81. Mazmur 81 ayat yang ke-16 firman Allah berkata begini. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Katakan amin. Amin ibu-ibu ya. Umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Betapa Tuhan sangat memelihara kita. Dia nggak hanya melindungi kita. Dia nggak hanya membimbing kita. Dia nggak hanya mendampingi kita melewati masa-masa suram, masa-masa sulit di dalam hidup ini. Tetapi di sini juga dikatakan bahwa Dia menyediakan, Dia mencukupkan apa yang kita perlukan. Amin.
Kita perlu kesembuhan, mari datang kepada Tuhan. Kita perlu jalan keluar, mari datang kepada Tuhan. Untuk apapun yang kita perlukan, datang kepada Tuhan. Sebab Dia yang mempunyai hidup kita, Dia gembala yang baik, yang sama sekali tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Amin ibu-ibu. Tuhan pasti memelihara setiap kita. Alasan yang keempat, mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan? Ayatnya yang ke-5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebab Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik, amin. Kasihnya untuk selama-lamanya, kata firman Allah. Bahkan kesetiaannya, rahmatnya turun-temurun. Dari generasi ke generasi, Dia tidak pernah berubah, ibu-ibu. Kebaikannya menghasilkan keselamatan bagi setiap kita. Kasihnya membuat orang-orang berdosa dimasukkan ke dalam kehidupan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan itu. Dan juga kebaikan-kebaikan Tuhan ada dalam segala rancangan-rancangan dan jalan-jalannya yang sempurna bagi setiap kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita dalam hidup kita di masa-masa yang lampau, bahkan sampai hari ini, kita terus mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan itu baik bagi setiap kita. Kalau kita ada sampai pada hari ini, bukankah semua itu karena Tuhan itu baik bagi kita? Amin. Maka mari selalu bawa hati kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dengan 4 alasan tadi. Yang pertama, Tuhan itu Allah. Yang kedua, Tuhan itu pencipta. Dan yang ketiga, Tuhan itu pemilik hidup kita. Yang keempat, karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, maka mari kita selalu bersyukur di dalam segala keadaan. Amin. Jangan kita menjadi seperti 9 orang kusta yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Mereka tidak kembali untuk bersyukur. Hanya satu yang datang untuk bersyukur kepada Tuhan. Saya menutup dengan sebuah ilustrasi burung gagak hitam. Ada seekor burung gagak yang selalu mengeluh dengan hidupnya. Saya memiliki bulu yang hitam, tidak seperti bulu angsa. Hai burung angsa, kamu memiliki hidup yang baik ya. Kamu memiliki bulu yang putih. Wah, pasti semua orang menyukaimu, kata si burung angsa. Wah, awalnya sih saya bersyukur, saya senang karena memiliki bulu yang putih. Sampai suatu waktu saya melihat seekor burung kakatua. Burung kakatua ini memiliki 2 warna. Wah, bulu-bulunya sangat indah. Pasti orang-orang ingin memiliki burung ini. Lalu burung kakatua bilang, ya awalnya juga saya begitu, saya senang saya memiliki bulu yang seperti ini. Sampai saya melihat burung merak ya. Burung merak ini memiliki bulu yang indah. Wah, senang sekali hidupnya. Lalu burung merak berkata, saya pun begitu. Hai burung-burung, saya pun begitu. Awalnya saya bersyukur dengan bulu seperti ini. Tetapi ternyata dengan bulu saya yang indah ini, saya tidak memiliki kebebasan. Saya terjebak di dalam sangkar. Orang-orang ingin melihat saya terus-menerus dan terus-menerus. Saya tidak seperti engkau burung gagak yang bisa terbang kemanapun engkau pergi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, melalui ilustrasi ini kita belajar bahwa terkadang dalam hidup kita ini, kita sering sekali untuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita selalu melihat kelebihan orang lain dan tidak melihat apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang perlu kita syukuri dalam hidup ini. Kita selalu menjalani hidup kita dengan membanding-bandingkan dengan orang lain. Hari ini mari kita melihat diri kita. Mari kita melihat keberadaan kita dan mari kita melihat kepada Tuhan. Tuhan yang sudah mengasihi kita, Tuhan yang sudah memelihara kita, Tuhan yang sudah menjadikan kita, Tuhan Allah yang benar, Allah yang maha kuasa yang kita sembah. Dia yang memelihara, Dia yang memberkati kita. Harusnya hidup kita, hati kita harus kita jalani. Harusnya hidup kita jalani dengan ucapan syukur hari demi hari. Sebab Tuhan baik bagi kita. Amin.
Tuhan memberkati kita dengan firman hari ini. Biarkanlah kita menjalani hari ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang maha besar, yang mulia. Engkau Tuhan pencipta kami, Engkau Tuhan pemilik hidup kami, dan Engkau Tuhan baik bagi kami. Biarkanlah firman ini boleh terus meneguhkan kami untuk selalu kami menjalani hidup ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan pemelihara, sebab Tuhan adalah segalanya bagi kami. Terima kasih, hamba-Mu berdoa bila umat-umat-Mu menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini, biar Tuhan yang membuka jalan dalam nama Yesus. Engkau sebagai gembala yang baik akan menuntun, membimbing setiap umat-umat-Mu, menyediakan pertolongan bagi kami tepat pada waktunya. Kami yang sakit biar kami disembuhkan di dalam nama Yesus, biar kami boleh melihat pertolongan Tuhan, kesembuhan, kesehatan atas tubuh kami menjadi bagian setiap jemaat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.